Setiap diri kita manusia, ruhaniyahnya itu mesti banyak kesalahan atau dosa pada Allah. Jasad kita pernah melakukan maksiat, lebih-lebih ruhaniyah kita. Maksiat jasmani, dosa jasmani dengan rohani beda. Perintah dzikir. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron kasiran fasabbihuhu bukrata wa asila. Bukroh iki adalah mulai matahari terbit sampai tenggelam. Wa asilan ini maksudnya adalah mulai matahari tenggelam sampai matahari terbit. Pas 12 jaran betul. Ya nomere jaran. Rolas jari ini wae pret ngoten. Iki wis hampir masuk sasi September. Nanti yang sudah umur 30 sampai umur 50 lah. Nanti saya komando untuk berkumpul. Khususnya laki-laki antara umur 30 sampai umur 50. Berarti 20 tahun ya. Bila mana yang di atas 50 ikut, ya apa-apa. Cuman kurang pantas. Sesuk nanti entah kapan ada perintah untuk berkumpul dari berbagai pelosok manapun. Ada yang perlu kami sampaikan. Tapi ini tidak boleh diviralkan nanti. Apa isi di dalamnya itu? Yang tahu cuman yang umur 30 sampai 50. Perempuan nggih. Perempuan sunnah. Yang wajib cuman laki-laki. Jamban yang umur 50 ke atas ojo ngacung. Kulo elok ojo. Jadi nekat ya ora apa-apa. Bon. Tidak pantas bagi seorang mukmin perempuan dan laki-laki memilih satu perkara yang lain di antara mereka sedangkan perkara itu sudah Allah putuskan. Apa hukum yang Allah putuskan dan disampaikan oleh para utusan Allah? Hanya satu. Hanya berimanlah kau pada ilahun wahid yang Maha Esa dan tinggalkanlah selain daripada itu. Hanya itu. Misinya apa? Visi misinya apa? Supaya jiwa manusia ini betul-betul ya dalam keadaan an-nur, bercahaya. Betul-betul ruhaniyah baik di dunia maupun di akhirat itu padang, nyata. Wujud Allahnya, wujud Tuhannya. Sebab orang-orang yang sudah masuk di wilayah ini baru akan sadar terkait pertimbangan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ternyata lebih mulia, lebih penting adalah darul akhirah.
Dan darul akhirah, rumah akhirat itu tidak bisa Anda rupiahkan dengan rupiah isi dunia. Apapun, nggak bisa. Ini yang sudah tahu. Bagi mereka yang belum mengerti, belum tahu, bahkan belum masuk, maka menganggap darut dunia, kehidupan dunia itu segala-galanya. Segala-galanya. Sehingga mengapa di situ ada perintah perang, itu memang karena beliau-beliau itu ingin masuk di dalam darul akhirah, sehingga matinya dalam keadaan syuhada. Bapak Ibu hadirin, inilah hukum yang Allah sudah tetapkan dan dibawa oleh para utusan Allah. Dan ketika saat para rasul menyampaikan hukum yang sudah Allah putuskan, ini amat berat, Pak. Amat berat. Sampai kita tahu sendiri selama 14 abad beliau-beliau takut menyampaikan ini. Takut. Karena kondisi tidak memungkinkan, maka beliau hanya mengambil satu celah dengan cara bil isyarah, dengan bahasa sanepan, dengan bahasa kiasan. Masalah tempat nggih ngoten, tidak berani tempat umum. Yang beliau sampaikan di tempat khusus. Begitulah. Sekarang sudah ndak. Sehingga jangan heran para romo, para masyayikh dulu itu menyampaikan itu sulit untuk diterima, difahami sulit, karena memang memakai kinayah, memakai majas atau memakai isyarah. Iku maksudnya supaya orang-orang yang ingkar ini itu enggak paham. Andai kata terpaksa disampaikan, diselir dulu orang ini. Betulkah mereka itu beriman ataukah tidak? Diselir ambek beliau. Akhirnya sistem dulu adalah yang namanya timbo iku golei sumur. Jikalau timbo ingin dapat air, ya timbo harus menemui sumur. Sekarang kebalik. Sumur sing melaku-melaku golei timbo. Mak pegel, nek ngomong pegel Pak pegel ora aku iki, sumpah lho. Mencolot rono, mencolot rene. Mancal putra, mancal putri. Alah. Tapi gimana lagi? Itu sudah Allah tetapkan. Ya tetap aja. Berikut ayat nanti apa? Dasar saya kok sampai saya itu mau nyampaikan dimanapun, tidak menghitung waktu, tenaga. Makanya jeneng aja heran nek aku tambah kuru, ya toh. Aja heran, bukan kurang mangan, enggak. Estu mboten. Kula niki mangan limpah-limpah. Tapi aku si eling ono sing gak iso mangan. Akhirnya mboten kula pangan. Lho sampean takoni kanca-kanca sing melok ngaji syuting. Wah, mangane, tapi tak jimpiti titik ngaten.
Jane ya pingin mangan sing akeh ben ketok lemu seger lak ngono ah. Sebab aku ya oleh kritikan, Gus kok tambah kuru ngono, gak ngerti. Tadi malam le apa sing ora enek kawaben. Bukannya saya itu anyi-anyi ndak. Kepingin kula niki mangan tak boki piring itu. Tapi ndelok pinggirku iku lho. Ora iso mangan. Sampe ning pondok mangan ngono. Aku enak-enak mangan iwak. Empal. Dudu empal gondrong lho ya. Siapa iwak jare tanya teman-teman, gak ono sing kurang gak ono. Tapi tak delok arek pondok mangane apa ngene. Lho ya wak uyah ya sing aku ya. Kalau eling pesene Abah dulu itu ngene, Abah nggak pernah membikin rumah api, ora pernah nek gak masjid wis api. Dulu itu. Itu. Dulu gak suku itu, omai. Lantainya tanah. Nggak mau merehab rumah bagus, sementara masjid CL. Ini gue kula pegang. Kalau masjid tingkat, ya tak tingkat omai. Ngapunten. Saya selama menjabat kepala desa, masjid membutuhkan ini dulu itu dalam pembangunan hampir 2 bahkan 3 M. Iya. Modal mayoritas kebanyakan saya ambilkan lewat portal. Iya. Nek cara bahasa aku dari kepala desa hakku. Tak kayak masih mewah langsung ya. Tapi ndak. Nah ketika saat masjid sudah selesai, kok ya Gusti Allah ngelewatno teko jamaah salah satu untuk membantu membikinkan rumah sing asale 1 meter tembok ya. Ndukure papan. Lho aku asline wis nyaman loh, itu sumpah loh. Tak bandingkan Rasulullah bagaimana beliau berteduh dengan genteng papai korma, lumayan loh aku genteng, walaupun sing ana gunung dhisik tau dileboni ula gelek, kan genteng dibanding Rasulullah. Dah. Bertahap, oke. Sampai 3 kali loh baru kalau saya terima ini. 1 kali kalau tolak, 2 kali kalau tolak, 3 kali gak iso nolak. Karena apa? Beliau mengatakan, Gus ini dari Allah bukan dari saya. Oh ya wis, aku gak iso nolak. Nggih pun terjadi. Kok ya pas bongkariku waktu saya ada di Jakarta. Pun kita teruskan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalalam mubinan. Wa man lan utawi sapane wong iku yaksi dustaake, intine gak gelem mengikuti pesan-pesan Kanjeng Nabi, durhakai Allah ing Gusti Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah, ya faqad dhalla, mongko temen-temen tersesat. Nah, amin delok. Dolalan kelawan tersesat temenan, mubinan kang nyata. Udah. Intine siapa di antara kita sebagai umat manusia yang menolak ajaran Allah lewat Kanjeng Nabi di jalur dinul haq, faqad dolalam mubinan. Lah wis jelas. Maka kita akan disebut orang yang ingkar atau mendustakan terhadap Allah. Tak tegak-tegak no kula ngomong niki estu tak tegak-tegak. Sebab inilah hukum.
yang sudah Allah tetapkan. Tidak boleh kau menyembah selain daripada ilahun wahid. Lah kok kita itu keluar dari ketetapan hukum? Ya sudah. Faqad dhalalam mubina. Kita sungguh tersesat dalam kesesatan yang nyata. Lah, inilah berhubung berkenaan dengan ruhaniyah tersesat dengan nyata, maka para masyayikh itu mengisyarahkan lewat wayang. Iya, mengisyarahkan bahasanya tidak terang-terangan lewat sesuatu hal. Sehingga mengapa waktu dulu itu susah difahami. Karena saya sendiri juga ngalami ketika saat saya mencari ilmu itu susah dipahami. Kalau sekarang gampang saja, mudah, apalagi diberikan waktu untuk tanya jawab. Nah, luar biasa. Apa dasar kami menyampaikan hal ini, Bapak Ibu? Langsung kita lihat di dalam surah Al-Ahzab juga ayat 39. Alladzina yuballighuna risalatillah. Orang-orang yang menyampaikan risalah cerita tentang keahatan Allah, wa yakhshawnahu, wa la yakhshawna ahadan illallah. Alladzina yaiku wong akeh yuballighuna kang nyeritakake sapa ladina risalatillahi ing cerita piro-piro cerita risalah tentang bagaimana cara Anda masuk di dalam suluk menuju kewusulan Allah, dan atau bagaimana cara Anda untuk melakukan bentuk ahadiyah menuju ke ahad. Wa yakhshawnahu, mereka cukup takutnya pada Allah jikalau tidak beliau sampaikan. Wala yakhshawna, lan ora duwe rasa wedi sapa mereka ahadan ing siji apa wae illallah, kejaba wedine datang Allah. Maksud daripada wedi takut di sini adalah ketetapan hukum yang sudah beliau terima dan ancaman jikalau tidak disampaikan. Lebih baik diancam manusia daripada diancam Allah bagi si Rasul. Lebih baik dia itu miskin di dunia daripada miskin di akhirat. Mending keluwen ya ning dunya daripada keluwen ning akhirat. Lah terus caranya bagaimana? Fasabbihuhu bukratan wa asila. Beliau selalu dan selalu memegang hatinya dalam kesucian dengan cara berzikir terus menerus. Kalau konteksnya ilmu, beliau lebih baik dia sampaikan walaupun resikonya walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh seluruh umat manusia. Ini Rasulullah. Anggitmu iku enak dipuja ngono ta? Iya ta? Anggitmu iku penak dilulukan masyarakat. Keliru kamu. Anggitmu apa anggitmu bahasa Indonesia nih? Situ ae lho, situ aja akeh, tek serawut koyok sawer.
Napa? Kau kira enak dipuja masyarakat menurut daripada dibenci? Kalau kau mempunyai persepsi itu keliru. Mana letak kekeliruannya? Jikalau kau suka dipuja masyarakat, itu Anda akan lalai, sembrono dengan pujaan itu. Akhirnya hatimu iku merasa pujo. Akhirnya kalau ini dibiarkan, Anda gila dengan pujaan. Padahal status kita sebagai makhluk tidak puja. Makanya Rasulullah, walau karihal musyrikun, walaupun saya ini dibenci oleh seluruh umat manusia, tetap ini kami sampaikan. Tetap. Enak toh? Ora diundang ngaji rono, ora diundang ngaji rene, ning omah kelon tok. Ning omah nggih iso gembul anak bojo lak ngono toh? Mungkin jenengan mandang enak ya Gus ya. Satu sisi mesti mulai diamplop bilang ngono toh? Pikiranmu kok ngeres ya toh? Kok ngeres? Jujur Bu, Pak, saya ngerekso atiku ketika saat menghadapi pujaan iku beh koyok dene nyun sewu ya. Sinten mriki sing tau udune nek bokong. Turu melumah ya gak iso, miring rasane ya apa, sebelum jebrot. Bisul lho bisul ya. Rasanya bagaimana? Ya seperti itu. Ya Allah Pak, nek wis mulih semangat. Kalau pulang semangat. Wis gak ono pujaan, tengah dalan yang tol pinuyuh ya mara metu. Lho nggih. Wis bebas. Mangpo ngaji tengah ngaji ngarepe wong, wani amara ngadeg nuyuh. Estu nek cara kula angsal milih ngono mending ning omah. Ora keluyuran. Tapi berhubung ini adalah termasuk salah satu di antara sifat Rasul papat tablek, yaitu tablek. Harus saya sampaikan. Walau karihal musyrikun, walaupun di situ resikonya itu dibenci oleh banyak umat. Wa kafa billahi khasiban, tulisannya cilik-cilik raket. Wa kafalan wis cukup billahi kelawan Allah iku khasiban dadi perhitungane. Adan sik.
Wa kafalan wis cukup billahi kelawan Gusti Allah iku hasiban sebagai pembuat perhitungan. Siapa yang dimaksud alladzina yuballighuna risalatillah? Siapa yang dimaksud? Mereka yang menyampaikan risalah Allah. Risalah itu cerita-cerita, ilmu-ilmu tentang dinu tauhid. Iku risalatillah. Atau risalatillah iku boleh kusebut mereka yang disebut sebagai ahli syuhud risalatillah ini. Siapa mereka yang dimaksud itu? Dijawab di dalam surat Ar-Rad. Ar-Rad itu surat yang ke-13 ayat 28. Yaiku alladzina wong akeh amanu kang imane wis ihsan sapa ladina. Watat ma'innu lan selalu anteng, selalu damai opo kulubuhum piro-piro atine alladina disebabkan bidzikrillahi kelawan sebab eling Gusti Allah. Ini yang dimaksud alladina wong akeh sing menyampaikan risalah Allah itu adalah orang-orang yang hatinya selalu berzikir. Zikir yang mana yang dimaksud? Dijawab di dalam surah Al-Ahzab ayat 41. Zikron kathiron, kelawan sejatine dzikir kathiron kang akeh. Sejatine dzikir itu yang mana? Yaitu sirul asrar. Dzikir yang meniadakan iman selain Allah dan dzikir yang menetapkan iman hanya pada Allah. Sing saya maksud Allah bukan sebuah nama, itulah ilahun wahid. Eling. Kalau semua apa yang muncul dan timbul pada dirimu atau di luar makhluk dirimu, termasuk makhluk yang lain, makhluk di dalam dirimu itu wis gak nyata yang melakukan. Berarti yang melakukan hanyalah ilahun wahid yang disebut Allah Subhanahu wa ta'ala. Iki kulubuhum bidzikrillah. Ar-Rad itu mengatakan kulubuhum bidzikrillah. Hatinya selalu damai di dalam dzikirnya tersebut. Makanya bila mana ada yang tanya, Kang kula niki dzikir kok sik durung nganteng-nganteng atiku. Misale ngoten. Berarti dzikir sing kau lakukan itu bukannya salah, ndak. Wong Anda sudah paham sirul asrar. Terus sudah kau amalkan. Hatimu iku kok sik ruwet tae piye ta. Jek digoleki sejarahe. Wis rabi durung sampun duwe anak gadah gak lanang gak wetok kula ngomong bojomu kakek cocot apa gak? Bu, suamimu kakean cangkem apa ora? Pak, istrimu kakean cocot apa ora? Nggih, ya iku. Terlepas dari suami istri, anak enggak, anak kula wakal angel tuturane
Ngoten, wis wumpek kula. Wis terlepas dari anak, konatiril mungkontoro kebutuhan ekonomi. Enjeh, saya baru naik istilah merintis usaha, ada saja yang ganggu. Sumpek, akhirnya anak istri kelaparan. Ya, wis tahu. Kalau memang seperti itu, kau mengambil kesimpulan gara-gara suami, istri, anak, dan dunyo brono, udah, percaya enggak kau? Bahwasanya indahum, au qoblahum, au ba'dahum, itu ada Allah. Percaya enggak? Inci kalau wis percaya lah sirul asor lah wis percaya lah nyapa, mengapa kamu itu memandang makhluke? Enggak ya. Nah iya wis. Makanya mengapa saya selalu menyerukan tentang masalah ilmu iku supaya jenengan paham, nek wis paham lakonono ngono lho kok. Mohon maaf. Lakonono. Ojo mau ngaji tok. Terus gak gelem nglakoni. Gue nek ngaji tok nek gak gelem nglakoni sama halnya dengan Pak ini Bu ini mobil bawa ning omah dilus-lus. Gak ditumpak-tumpaki. Nang pasar ati budal dilus. Nah, wis mlaku nang pasar. Bepergian gak dipakai, dikerukupi. Mana ada manfaatnya mobil itu? Gak ada toh Pak Bu ya? Gak ada. Makanya saya sering katakan, bahkan dalam beberapa ayat Allah memperingatkan terhadap kita. Kalau Anda sudah amanu, percaya al-haq datangnya dari Allah, kebenaran ini, wa amilu sholihah, amalkan, praktekno. Sebab ini salah satu syarat barang siapa yang ingin dalam hatinya bertemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan. Apa? Anda harus melakukan pembuktian ilmu yang sudah kau imani sebab paham. Setelah itu wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Anda tidak boleh ada iman selain daripada ilahun wahid yang melakukan. Tentunya itu bisa terjadi. Dalam syarat kedua, Anda dikatakan pembuktian tidak menyekutukan terhadap yang lain, manakala falyakmal amalan sholihan, ini wis jalan. Sampun jawabane kula nggih pun kholwat khusus, ya wis kholwat umum. Wis terakhir langsung tak jawab ngene. La tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi ta'ala bihi. Dzikir sing wis diizinkan Allah kau pegang, wahwa adzikru bisiril asrar, ini gak semua orang Allah izini. Gak semua orang Allah itu mengizini untuk membawa dzikir ini. Gak semua orang. Sampean keluar sana, tanya saudara-saudaraku yang ada di thariqah, lebih-lebih di syariat. Sampean tanya sana. Sudahkah di situ diizini Allah untuk membawa dzikir sirul asrar? Sampean tanya. Tidak ada. Ini Allah gak main-main menurunkan surat Al-Ahzab 41-42 ini mboten main-main.
Di situ ada kalimat dzikron. Wahai orang-orang yang beriman, uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing Allah dzikron niki lho. Kelawan iling sak temene iling. Kathiron tur kang akeh. Ini ulama sedunia, mohon maaf, yang di luar jalur dinul haq nggak bisa memecahkan dzikron niki, Pak. Sesuai dengan substansinya, sesuai dengan makhlus syahid intinya, sesuai dengan ayat itu nggak ada. Kalau nggak percaya, buka di dalam tafsir muhakamah. Yang tafsir muhakamah itu apakah Ibnu Katsir, Jalalain, Mundir, apapun, sampean tingali. Di situ cuman disampaikan dalam pengertian tafsirnya tentang dzikron, berzikirlah dengan sungguh-sungguh. Kalau niku wis blenger. Oya aye di dalam tafsir muhakamah dengan bentuk tafsir apapun, udah tak oya-oya gak ketemu yang dimaksud wahwa adzikru bisiril asror, yang disebut sejatinya dzikir yang mana. Boten ketemu. Ternyata ketemunya adalah di tafsir mutasabbihah. Lah tafsir mutasabbihah hanya ada di Al-Qur'anul Qadim. Titik. Wis. Nek kuwi mbantah ya mbantah. Nek kepingin tabayun atau untuk ingin tahu jelasnya, monggo. Ingat, ini tidak diperdebatkan tentang dzikir, ndak. Tentang dinul haq itu tidak boleh digawe pinter-pinteran. Dinul haq itu kalau sudah beriman ya sudah dilakoni. Ngoten lho. Mboten dikhilafkan. Makanya banyak toh grup. Kalau hanya sifatnya sharing, monggo, rapopo. Tapi kalau ada indikasi supaya dikatakan orang lain lebih ahli tahqiq, buat nang kali HPmu. Nggih, mohon maaf, bukan berarti saya tidak mau masuk di grup. Aku sering keluar grup. Enggak. Lo wamat HP-ku. Estu. Makanya mohon maaf jikalau aku keluar. Bukan perkaranya apa. Enggak. Mumetai kok kayak kitirane. Oke. Lah saya cari, mohon maaf. Cari namanya siapa ngono? Gak langsung lep enggak. Keluar. Ya nek mboten penting ngono. Oke. Jadi mohon maaf. Pokoknya intinya silakan masuk di grup, membuat grup, tapi nuansanya di situ adalah sharing. Untuk memecahkan ketidakfahaman mboten napa-napa. Tapi kalau sudah menyangkut pinter-pinteran, wis buak nang kali ae. Wis penak gak HP-an, fokusno dzikirmu. Ngoten mawon. Merekalah yang dimaksud Allah menyampaikan risalah, beliau hatinya selalu dalam keadaan tenang, disebabkan bidzikrillah. Penguatnya apa? Hanya dengan bidzikrillah, sebab antengnya karena dzikir, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, bidzikrillahi, hanya kelawan dzikir mengingat Allah, itulah hatimu akan damai.
Dikir sejani dikir itulah dikir yang muncul dalam hatimu, kesadaran diri bahwasannya al-kaunu kulluhu dulmatun. Setiap makhluk ini aslinya itu tidak wujud. Aslinya sifatnya gelap. Gelap itu ora enek. Aslinya ora enek. Nyatanya gelap ini tidak ada. Nyatanya gelap ini tidak ada. Nyatanya makhluk ini itu tidak ada ketika detik-detik dalam hatimu bersinar namanya nur ma'rifat. Coba lampu ini dimatikan, lah gelap. Koyoke gelap itu ada, ya toh? Tapi ketika saat lampunya ini menyala, mana asli ini gelap? Enggak ada. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Buka dalam hikam pasal lali aku. Itu gitu. Wa anaruhu duhurul haqqi. Nyatanya Allah menyinari dengan cahaya ma'rifat, putih cahaya ma'rifat, liduhuril haqqi. Nyatane nur ma'rifat Allah. Dalam hatimu, pandangan hatimu, makhluk itu akan tidak ada alias adam. Tidak ada manakala sudah nyata wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu akan nyata dalam hatimu manakala nur makrifat dalam hatimu itu menyala. Nur makrifat menyala itu hanya karena Anda melakukan sejati nidik. Wis titik, ini nek gak paham tak jotosi yang. Gampang pemahaman nih. Tinggal Anda melakukan kuncinya dzikir. Wis titik. Wa qala aidan Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi, sore, malam yang panjang, sibukkan hatimu untuk ingat pada Tuhanmu. Berarti ilmu yang disampaikan oleh orang-orang yang menyintakan risalatillah, dinu tauhid, muaranya yang tidak ada habisnya ilmu itu muaranya semuanya adalah dzikir. Wis. Bukan yang disebut-sebut dengan lesan nama Allah, hati nama Allah, bukan. Berangkatnya su'aul basyirah, rasa. Ini untuk membangun nur makrifat, menyalanya nur makrifat dalam hatimu. Disitulah Bapak Ibu nanti akan terjadi ruhaniyahmu itu masuk di dalam alam kefanaan. Itulah yang dimaksud Syekh Ibnu Athaillah itu fi ardil khumul, dipendem ning keakuanmu, dipendem di dalam, dikubur di dalam bumi khumul. Al khumulu sing dimaksud khumul itu ay al fana atau sepi. Jadi ilmu itu yang disampaikan oleh alladzina yuballighuna, yang menyampaikan tentang risalatillah, itu akan bermanfaat dalam hatimu manakala kau amalkan. Buah manfaatnya disebut tatmainnul qulub. Hatimu damai. Jadi masih bojomu ngecemes, hatimu goyah,
guyu. Anakmu gak nganut alias jari basman angel tuturane, hatimu tetap guyu. Ekonomimu kurang bagus, hatimu tetap guyu. Pesta. Anda harus bersikap ini. Walaupun sementara ini keluarga jenengan ini ono sing gak sinkron. Bojone metotok gara-gara mbuh apa ngono. Anda tidak disopo anak. Sebab apa itu? Ekonomi agak merosot. Sebab apa itu? Oke. Nek kau bersikap apa yang kusampaikan, kata mereka, alladzina mau, maka dijawab dalam satu ayat, jikalau kau betul-betul bertakwa melakukan ini, yukhrijuhum, Anda akan dikeluarkan. Minal dhulumat, dari kegelapan ilan nur. Aqala aidon, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jikalau kau betul-betul takwa, temen sekaya ngene iki, matimu mesti dalam husnul khatimah. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapapun Anda jikalau bersikukuh mengamalkan dzikir ini, yaj'al lahu makhrajan, yaj'al mongko ndadekake sapa Allah lahu maring man makhrajan, persoalan yang belum ada solusinya pasti akan didatangkan solusi. Bojo sing asale ngecawa mesti golek suwe-suwe lah enggak. Wong sampean guyang-guyu. Lah kalau jenengan melok ngecemes, ya buyar pun. Akhirnya si istri, pulangkan saja pada orang tuaku. Engko akhirnya muncul ngono. Wes ini kalau terus-terusan sembarang. Ngono lah ngoten ta? Akhirnya korbannya apa? Anak dah. Anak. Akhirnya anak melok ibu tiri, bapak tiri. Anak iku nggak ada mantan. Kalau garwo, ada nggak mantan garwo? Ya. Yes. Berarti karo-karone kudu sinkron amalia dikirnya. Nek jenengan garwo jenengan iku kafarot misalnya. Bapak nek garwo jenengan kafarot bersikukuh enggak mau alias mendustakan ajaran Rasulullah. Aku gak murui jolno ndak gitu. Mboten. Kasihlah mereka pelajaran. Tetap kasih pelajaran. Ning Islam iku ono pengajaran gak langsung kelas berat enggak, kelas ringan amatir ya. Mari amatir terus ringan. Piye? Bisa ranjang. Karo sampean kongen turu nang nggone kamar lintune jenengan lintune. Coba nanti ada perubahan enggak? Amatir kok sih tetap ringan. Kasih pelajaran ringan. Wis ojo dibelanjani. Artinya ojo dicekli duit. Nggo piye? Wong wedok nggo piye? Cara bibiran cek golek anges. Jarno terus sih. Tapi Anda mengambil sikap seperti itu tidak semata-mata ada niat untuk menceraikan, jangan. Jangan. Kasihan ini bahasa hubungan manusia. Dikasih kelas ringan kok sik malah jiat, langsungnya kelas berat. Saya nggak murui. Aku nggak murui.
kancingen ning jero kamar, sampean ingoni, tetep sampean ingoni. Sampean kancing tekan coba. Nek wae mangan dikentong teng 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 teng. Dilebokno tekan isor. Biar kholwat di dalam. Kelas berat wis ngoten niku. Kalau kelas berat kok sik tetep ae, bahkan namanya garwane Nabi Su'aib sampai mati dia itu kegolong musyrikat. Ya udah. Kayak mati karepe dhewe. Berarti gak usah dikei mangan. Engko lak mati dhewe engko. Nyun sewu. Gak tega asline ngoten. Sama suami Anda jikalau tetap tidak mau beriman, kasih pelajaran. Pertama ya tinggalan turun ibu. Wis ta wong lanang jangkep seminggu ngene gak sampean guleti, ngoyeng. Tahu ngoyeng nggih? Ngoyeng itu wis pokoke wis ngoten lho ngoyeng niku, Pak. Nggih. Wis engko lak ngerayu-ngerayu. Ya sampean kei konsekuensi, gelem Mas, tapi dengan catatan sampean kudu ngene. Piye? Ane tetep gak gelem. Ya udah. Makane ning Quran iku Allah dawuh wong wedok mukmin itu wong wedok mukminat itu untuk wong lanang mukmin. Wong wedok musyrikat itu kanggo wong lanang musyrikin. Iki bahasa roh lho Pak nggih, bukan bahasa jasmani, gitu. Bahasa hakikat bukan bahasa syariat. Pun kesimpulannya, apa risalah yang saya sampaikan tentang bagaimana cara untuk Anda mengesahkan Allah? Tolong, keadaan apapun Anda, situasi dohir keadaan apapun, entah ada hubungannya ambek suami atau istri, anak, kebutuhan jasmani, hanya satu, aku titip pesan, apapun jangan kau keluar dari keputusan hukum Allah ini. Artinya faqadistam sakabil urwatil wuthqa, pegang terus tali Allah ini. Sebab jikalau Anda betul-betul fattabi'uni, kata Rasul, memegang teguh ajaranku, mengikuti ini, maka tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan. Pasti ada. Cuman kapan waktunya itu sudah Allah tentukan. Anda jangan mengatur Allah, lekas cepatkan ya Allah. Jangan. Nek Anda bersikap seperti itu, Anda berarti radue toto kromo. Wong Gusti Allah iku ngomong ini, son, wong gawateli toh. Pendawi no aku sing layani, ambekan aku sing layani. Meripat nyawang melihat aku yang melayani, telinga bisa mendengar aku yang melayani. Bekerja bisa melakukan apapun, aku yang menggerakkan apapun. Tapi nggak waplei wong-wong itu. Atine gak gelem eling, gak sadar bahwasanya aku sing melayani. Dengan begitu mereka tidak merasa hatinya kalau aku itu dekat son. Nggih, enake diapakno. Terserah jenengan dadekno lentu monggo sembarang. Tapi Gusti Allah itu bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya wis tak enteni ae kapan sadare. Nggih, Bapak Ibu hadirin, berarti kodok ketetapan hukum Allah itu hanya satu. Apa? Anda tetap hati untuk Allah, ilahun wahid, walaupun jasad
iku terhadap sesama makhluk. Yang kedua, Allah tetapkan jangan pernah hati condong pada al-kaun selain Allah. Oke, barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilakan. Jadi kemarin saya dapat masukan dari jamaah yang di luar jauh, nggak bisa hadir, kok gak dibuka lagi tanya jawab secara online. Ngeten iki live ngeten. Ngapunten, waktu ini sih tak cukup. Waktunya yang terbatas. Ngeten. Lewat WA mawon secara pribadi. Ngeten. Nggih, monggo menawi di majelis ada yang tanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, bagaimana caranya untuk menghapus dosa-dosa saya yang selama ini saya lakukan sebelum mengikuti pengajian ini? Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya menemukan seorang guru ngaji tauhid yang benar-benar saya dapat meresapi. Maka dari itu saya minta izin untuk memperdalam dan untuk meresap dalam hati saya yang benar-benar, Gus. Saya mau minta untuk mukim di sini lebih lama lagi. Saya dari Kota Banyuwangi. Dari mana, Bu? Kota Banyuwangi. Kota Banyuwangi. Iya. Ya. Nama saya Ibu Wiwit. Saya sendiri datang ke sini, Gus. Allah ya karim. Ya. Jadi saya minta, saya mau mukim di sini. Saya mau memperdalam ilmu ini, Gus. Soalnya di kampung saya tidak ada seorang guru ngaji yang benar-benar bisa diresapi dan bisa dimanfaatkan seperti ini. Dan saya banyak-banyak terima kasih, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap diri kita manusia, ruhaniyahnya itu mesti banyak kesalahan atau dosa pada Allah. Jasad kita pernah melakukan maksiat. Lebih-lebih ruhaniyah kita. Maksiat jasmani, dosa jasmani dengan rohani beda. Kalau jasmani itu disebut dosa yang mudah diampuni Allah. Kalau dosa rohani menyangkut iman, yang disebut syirik, ini yang Allah tidak ampuni kecuali wa atubu ila bari'ikum taubatan nasuha. Apa sih taubatan nasuha? Tidak mau mengulangi lagi dengan sengaja. Artinya siapapun Anda kalau hati sudah membuka diri dan menerima risalatillah, bahasa ayat ini tadi, atau ilmu-ilmu tauhid, bisa menerima, pasti Anda tidak ingin melakukan kembali. Melakukan apa? Iman pada selain ilahun wahid. Makanya jangan heran, jenengan andai kata sudah membuka hatinya tentang risalatillah, ilmu-ilmu yang menyangkut atau ceritakan tentang daqa'iqul asror, rahasia-rahasia sak lembut-lembuti ilmu Allah, rahasianya Allah, Anda tidak jenuh, bahkan selalu haus dan haus terus. Jangan heran, itu karena bentuk kalau hati jenengan akan dibentuk Allah menjadi hati yang betul-betul taubatan nasuha. Terus bagaimana cara saya ini dosa-dosa ruhaniyah saya lebih-lebih, yaitu syirik khafi tadi bisa diampuni Allah
dan juga dosa-dosa secara jasmani. Nek cara dosane jasmani iku sing ketok wantep. Tapi cilik bagi Allah. Nek dibanding dengan dosa syirik lo ya. Apa? Zina, molimo. Termasuk durhaka pada orang tua. Itu secara jasmani. Lebih besar syirik niki. Dan bagaimana itu akan Allah hapus? Nanti tolong dibuka dalam surat Ali Imran ayat 31. Itu sering saya katakan. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jenengan harus mengikuti apa yang pernah Rasulullah ajarkan. Apa yang Rasulullah ajarkan? Yang sekarang alladzina yuballighuna risalatillah. Yang mereka sampaikan tentang rahasia ilmu Allah. Rahasianya Allah. Itu yang disebut dinut tauhid. Untuk bisa mengesahkan pada Allah pada ilahun wahid. Ikuti. Bahasa ikuti pertama adalah menerima atas kebenaran apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi iki. Yang kedua, wa amilus sholihah, lakukan. Sampai sekarang itu dimudahkan. Gini loh carane, apa kholwat. Dijabarke kholwat. Nyo, dzikir iki lakokno. Lah ketika dzikir ini kau lakukan, maka itu disebut kholwat. Definisi kholwat atau tarkib daripada kholwat yakfur bit-tauhid wa yu'min billah. Anda menjauhi hati ini perkara-perkara yang bersifatkan kaun selain ilahun wahid. Keluarkan kalau ada. Kalau sudah nggak ada, tinggalkan. Artinya atimu ojo gembul ambek sakliyane Gusti Allah. Urusan dohir gembul ambek bojo, anak, teman, apapun. Karena itu bagian dunia, monggo. Jasad Anda. Tapi ruhania Anda jangan sekali-kali gembul al-kaun. Nanti kau diseret. Gembullah, campurlah kau tiap saat dan waktu terhadap Allahnya. Caranya dzikir sirul asrar. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, kata Rasul. Jadi mengikuti tadi ada tahapan menerima ilmunya, kedua mengamalkannya dengan istiqomah. Itu maksudnya fattabi'uni, mengikuti aku. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, maka yuhbibkumullah. Allah akan menerima cintamu. Dan kau dijadikan sebagai habib. Dijadikan sebagai kekasihnya. Disebut habib itu Pak, kalau betul-betul kekasih Allah. Makanya Anda jangan gampang memanggil orang habib lu ya. Baik dari unsur duriyah ataupun di luar duriyah. Gak mudah Pak, jadi habib itu. Gak 25 juta, jret, ansal sertifikat, paspor, habib. Gak mudah. Pelajari dulu. Di dalam surat Ali Imran ayat 31, habib itu yang bagaimana? Habib itu jamak dugi habaib. Kalau habaib itu adalah banyak kekasih Allah. Kalau habib, kekasih Allah satu. Apa sih ciri ini kekasih Allah? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia tidak akan terasa takut apa yang ada, ketetapan yang akan terjadi. Wala khaufun alaihim, yang kedua walahum yahzanun. Dia tidak merasa gelisah, khawatir
dengan apa yang sudah Anda lakukan, yang diterjadikan. Apa yang mengecewakan, yang sudah terjadi. Anda tidak gelisah, tidak khawatir dengan apa yang sudah terjadi. Contoh, nyun sewu ya, kita sebagai seorang wanita, kadang-kadang banyak suami-suami kita suka orang lain. Nah, itu namanya selingkuh. Selingkuh itu perbuatan yang tidak diketahui istri. Kalau istri perbuatan yang tidak diketahui biar nggak selingkuh ngomong dulu dong. Bapak-bapak ngomong nang ibu, yang aku seneng nang kai, oleh ya. Kalau nggak boleh ojo pola. Jangan diteruskan. Sama ibu yang ngono, ngomongnya terus terang nangon Pak, gak usah singit-singitan. Pak, aku seneng ambek kai Pak. Ya nopo? Bapak ngomongnya ojo dik. Ning Quran gak ono ceritane wong wedok bojone. Lho ra enek lho Bu, lho mboten enten. Mboten enten. Yang ada itu seorang laki-laki boleh 4. Fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna. Boleh seorang laki-laki langsung nikah 2. Mboten 1 loh. Ayatnya langsung mathna iku loro. Jadi gak popo, tidak apa-apa ada seorang laki-laki langsung nikah pertama istri 2. Habis itu wasulasa boleh 3. Lalu waruba boleh 4. Tapi terus no ayate iku, jangan mandek ning kuno. Artinya apa? Ini ayat tidak ada wakaf kalau tidak waruba. Lalu waruba baru ada wakaf. Artinya mandek. Jangan diteruskan. Kalau sudah 4 jangan diteruskan. Artinya gini Pak. Ini secara umum. Fa'in waruba apa terus ya? Hafidu alas hafidu ya. Fankihu ma tobalakum minan nisa matna wasulata waruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jikalau kau tidak bisa menempatkan keadilan maka fawahi ya situ ae. Bahasa adil niki ulama khilaf Pak. Beda pendapat. Memang syariat kabeh ngoten. Adil miturut hakikat, enak gak enak podo ae. Dikasih enak yo gak ngrutu, dikasih susah yo gak ngrutu. Dikasih enak gak enak, ati gak protes nang Gusti Allah. Garwane ngomong sing gak enak, ojo Pak. Ya itu jangan teruskan. Kalau mengatakan enggak Pak, monggo. Karena wong wedok iku sifatnya niku halus. Bisa men terus ora apa-apa. Aku gak murui lho ya. Kula mung jelasno. Makanya saya katakan dengan sebenar-benarnya, Bu, Pak, wong wedok iku mboten enten kewajiban nyapa-nyapa. Masak yoga. Apapun yang bahkan tentang masalah menyusui terhadap anak, kasih susu, itu bukan kewajiban seorang wanita. Itu kewajibannya bapak. Kewajibannya bapak. Tapi walaupun seorang wanita, istri itu tidak wajib untuk bekerja, tidak wajib untuk ini, itu. Tapi kewajibannya seorang istri adalah nganut pada suami. Apa? Itu tadi. Apapun bentuknya, akhirnya disuruh yang tolong umbahno bajuku. Nah, nganut berarti wajib ngumbah.
Begitu sampean terusno dhewe. Ngoten lho. Pun. Jikalau jenengan estu betul-betul mengikuti aku kata Rasul, yuhibbukumullah, maka kau dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Pertanyaan sing lagi ramai di luar, entah itu dzurriyyah atau tidak, itu Allah yang tahu, ya. Manusia itu hanya memakai memutuskan itu memakai beberapa dasar, entah ilmu nasab, entah yang lain. Cuman yang memutuskan berhak itu adalah Allah. Cuman pertanyaannya, betulkah mencerminkan hatinya itu innaka ala khuluqin adim? Berbudi luhur Rasulullah. Innaka sak temene sira Muhammad iku ala khuluqin azim. Berbudi luhur. Hati yang makrifat pada Allah. Betulkah yang ngaku-ngaku Habib itu hatinya di situ? Kalau tidak, mohon maaf, jangan gampang kita manggil seseorang Habib. Apakah Habib dari negara A dengan negara B karena dasari irungi mancung, misalnya nggih, wajah iku oval, terus kupluke udeng-udengi sak tempeh. Itu tidak bisa Anda jadikan sebagai ukuran kalau itu kekasih Allah. Kalau itu wali Allah, tidak. Kalau mereka memang awalnya perbuatannya itu ada indikasi jahat, maka bila mana muncul Al-Baqarah 120, tetap bantah. Artinya dibuktikan ada pembuktian yang bukan itu Habib kekasih Allah. Tetap ada perlawanan. Apa untungnya sih diceluk Habib? Apa untungnya? Belajar hikam. Anda jangan suka dipuja oleh umat, sukalah dibenci. Itu kalau dalam hikam itu gitu, Pak. Sebab ketika kita masuk di dalam suka pujaan umat, kita akan terjebak di dalam diri kita, tidak mau evaluasi perbuatan roh yang selalu menyekutukan Allah. Tapi kalau Anda suka caci orang, maka di situ mudah Anda mengevaluasi diri. Pokoknya ini Pak, pantas diceluk Habib kalau perbuatannya itu sudah mencerminkan dinut tauhid. Udah. Kalau jenengan estu sudah mengamalkan ajaran Rasulullah, risalatillah ini, dinut tauhid, maka wa yaghfir lakum dzunubakum, ayatnya diteruskan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum, mongko ngapura sapa Allah kum ing sira kabeh dzunubakum. Ini jamak nduki dambun. Dambun itu dosa siji, dzunub pira-pira dosa. Dosa. Mengapa di situ memakai dzunub? Karena menunjukkan kita manusia itu banyak dosa. Contoh, aku beriman kalau yang memberikan pengajaran iki dalam hatiku adalah muncul klasoni, maka aku syirik. Yo, gak kerasa toh? Dipandang wong ketoke apik wong ngaji lho dah. Tapi dalam keruhanian saya tentang risalatillah, saya telah teringgapi syirik khafi. Mengadakan ilahun wahid dalam hal yang bisa melakukan ini. Itu bukti rasa di dalam diriku, rasa makhluk yang bisa melakukan. Ibu jangan khawatir, Allah sudah menetapkan pengampunan ini dengan catatan jenengan mengikuti Kanjeng Nabi.
Konteks hakikat ruhaniyah jenengan ini beriman hanya ilahun wahid. Hukum-hukum ajaran yang sudah Allah tetapkan di dalam hakikat, ani budullaha wastanibu taghut, ruhaniyah ini tetap mandangnya itu hanya pada Allah Subhanahu wa taala secara jasmani walaupun campur dengan dunia. Akhirnya kalau boleh saya katakan, jadilah kau seekor ikan yang hidup di tengah lautan. Tiap saat dan waktu jasateu gembul campur dengan air garam asin. Tapi mengapa rasanya tidak asin? Kita sebab manusia nggak bisa, Pak, lepas dari ibaratnya jasad ini, waktu makan ya makan, waktu minum minum. Kita di rumah tangga juga begitu, campur dengan anak, dengan istri, semuanya. Tapi ruhaniyah kita hanya campur dengan hidup. Ikan kalau tidak dengan hidup, maka ikan itu akan mati. Kalau ikan itu mati, maka disebut ikan tahu atau tempe. Ayo gorengan, terus uyaono rasa asin. Padahal gembule duwilu tak ya. Ibu-ibu lo sing paham di pawon. Jadi ini asin. Tapi mengapa ikan yang sudah tidak hanya berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun yang hidup di lautan, dia itu kok nggak asin rasa dagingnya? Jawabannya cuma satu, karena ikannya hidup. Hati jenengan kalau hidup pada Allah nggak terpengaruh, Pak, dengan kebiarin dunia, nggak akan terpengaruh. Ibu jangan khawatir, itulah cara jikalau jenengan kesalahan baik secara jasmani, lebih-lebih rohani pada Allah, diampuni Allah. Itu caranya tadi. Jawabannya di surah Ali Imran 31. But situ ayah. Ya kayak anak kesempatan awak dia ngaji terus nonton. Yes, toleransi lah ngana. Nek dina Sabtu wayahe kula mboten ngaji, Sabtu niku ya aja direwuk lah ngana. Enggak. Kula mboten ten waktu jadwal ya. Ono Sabtu tok sampean. Ya wis nek mentolo ya gak apa-apa. Pun ngoten mawon Bapak Ibu. Kajian hari ini yang sudah Allah berikan terhadap kita semua, estu jenengan iki dalam kondisi istiqomah berzikir. Al-Fatihah.